No Failure, Only Success Delayed, oleh Michael Lumye. Penerbit, Alex Media Komputindo, 2002. Tebal, 187 halaman. Buku No Failure, Only Success Delayed karya Michael Lumye menawarkan sebuah cara pandang yang berbeda terhadap kegagalan. Judulnya sendiri sudah menjadi inti dari gagasan buku ini. Kegagalan tidak selalu berarti akhir dari perjalanan, melainkan bisa menjadi kesuksesan yang waktunya belum tiba. Dengan sudut pandang tersebut, Michael Lum mengajak pembaca untuk berhenti melihat kegagalan sebagai label atas diri seseorang dan mulai melihatnya sebagai bagian dari proses belajar, evaluasi, dan pertumbuhan. Buku ini secara khusus membahas bagaimana kegagalan dapat dikelola sehingga seseorang mampu bangkit dan kembali bergerak menuju tujuan. Salah satu gagasan penting dalam buku ini adalah bahwa kegagalan sebenarnya merupakan bagian yang hampir tidak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Dalam kehidupan pribadi maupun bisnis, seseorang dapat mengalami penolakan, kehilangan kesempatan, keputusan yang salah, target yang tidak tercapai, atau rencana yang berjalan tidak sesuai harapan. Masalahnya bukan semata-mata pada kegagalan tersebut, tetapi pada bagaimana seseorang memberikan makna terhadap pengalaman itu. Jika kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa seseorang tidak mampu, maka kegagalan dapat berubah menjadi sumber ketakutan dan membuat seseorang berhenti mencoba. Namun, jika kegagalan diperlakukan sebagai feedback, maka pengalaman tersebut justru dapat memberikan informasi penting mengenai apa yang harus diperbaiki. Buku ini kemudian mengajak pembaca memahami bahwa sebelum sebuah kegagalan benar-benar terjadi, seringkali terdapat tanda-tanda peringatan yang sebenarnya dapat dikenali. Dalam konteks bisnis, misalnya, arus kas yang mulai ketat, perkembangan yang stagnan, komunikasi yang buruk, produktivitas yang menurun, atau keterlambatan pekerjaan dapat menjadi sinyal bahwa sesuatu perlu segera diperbaiki. Dengan demikian, kegagalan tidak selalu datang secara tiba-tiba. Seringkali ada gejala yang muncul lebih dahulu, tetapi diabaikan. Disinilah pentingnya kemampuan untuk melakukan evaluasi secara berkala. Seorang individu maupun pemimpin bisnis harus mampu membaca tanda-tanda tersebut sebelum persoalan kecil berkembang menjadi masalah besar. Michael Lum juga menempatkan keberanian menghadapi kegagalan sebagai bagian penting dalam proses mencapai keberhasilan. Banyak orang takut gagal karena sejak kecil kesuksesan sering diperlakukan sebagai satu-satunya hasil yang layak dibanggakan. Akibatnya, seseorang lebih sibuk menghindari kesalahan daripada mencoba sesuatu yang baru. Padahal, jika seseorang selalu takut gagal, ia juga mungkin kehilangan kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Dalam perspektif buku ini, keberanian untuk mencoba merupakan bagian penting dari perjalanan menuju keberhasilan. Tidak mencoba sama sekali justru dapat menjadi kegagalan yang sesungguhnya. Salah satu pelajaran menarik adalah pentingnya memisahkan antara gagal dan menjadi orang gagal. Kegagalan adalah sebuah peristiwa atau hasil dari suatu usaha. Sementara itu, menyebut diri sendiri sebagai orang gagal berarti mengubah sebuah peristiwa menjadi identitas. Perbedaan ini sangat penting karena seseorang mungkin gagal dalam satu pekerjaan, satu bisnis, satu ujian, atau satu keputusan.
tetapi hal tersebut tidak berarti seluruh hidupnya gagal. Dengan perspektif tersebut, kegagalan dapat diperlakukan sebagai sebuah proses belajar. Ketika sebuah strategi tidak berhasil, seseorang dapat bertanya, apa yang salah? Mengapa hal tersebut terjadi? Apa yang dapat diperbaiki? Apa yang harus dihentikan? Dan apa yang harus dicoba berikutnya? Buku ini juga menekankan pentingnya ketekunan atau persistence. Banyak orang sebenarnya tidak gagal karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Mereka menyerah ketika hasil belum terlihat, padahal mungkin mereka sudah berada cukup dekat dengan titik perubahan. Gagasan ini menjadi salah satu pesan motivasional terpenting dalam buku. Jangan menganggap hasil yang belum tercapai sebagai bukti bahwa hasil tersebut tidak akan pernah tercapai. Ada kalanya seseorang hanya membutuhkan waktu lebih panjang, strategi berbeda, atau pengalaman tambahan sebelum mencapai tujuannya. Michael Lum juga memperlihatkan bahwa sejarah dipenuhi oleh orang-orang yang mengalami berbagai kegagalan sebelum akhirnya dikenal karena keberhasilannya. Contoh-contoh seperti Abraham Lincoln, Albert Einstein, dan Thomas Edison sering digunakan dalam literatur motivasi untuk menunjukkan bahwa kegagalan dan keberhasilan dapat menjadi bagian dari perjalanan yang sama. Pesannya bukan bahwa setiap orang yang gagal pasti akan menjadi terkenal, tetapi bahwa kegagalan masa lalu tidak secara otomatis menentukan masa depan seseorang. Dalam dunia bisnis, gagasan ini menjadi semakin penting. Seorang entrepreneur mungkin pernah salah memilih produk, salah membaca pasar, kehilangan uang, gagal mendapatkan investor, atau bahkan harus menutup usaha. Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi modal pengetahuan untuk membangun keputusan yang lebih baik di masa berikutnya. Karena itu, kegagalan tidak harus selalu dilihat sebagai kerugian. Ia dapat menjadi aset pengalaman. Uang mungkin hilang, waktu mungkin terbuang, tetapi pelajaran yang diperoleh dapat digunakan untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali. Buku ini juga mengingatkan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dalam garis lurus. Ada masa ketika seseorang bergerak maju, kemudian mundur. Ada saat ketika peluang terbuka, kemudian tertutup. Ada periode ketika usaha keras tidak menghasilkan apa-apa. Namun, perjalanan yang berliku bukan berarti perjalanan tersebut salah arah. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk beradaptasi, mengevaluasi, dan mencoba kembali. Pada akhirnya, No Failure, Only Success Delayed merupakan buku yang mengajak pembaca mengubah hubungan mereka dengan kegagalan. Kegagalan tidak perlu disangkal, tetapi juga tidak perlu ditakuti. Ia perlu dihadapi, dipahami, dievaluasi, dan dijadikan bahan untuk melangkah lebih jauh. Pesan utama buku ini dapat dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Kita tidak selalu gagal, terkadang kita hanya belum sampai pada waktu keberhasilan kita. Dan mungkin, justru ketika kita merasa perjalanan sudah berakhir, sebenarnya kita sedang berada di satu tahap terakhir sebelum menemukan cara yang benar. Sebab kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Dalam banyak kasus, kegagalan adalah bagian dari jalan menuju kesuksesan itu sendiri.